Yes, mantap, kabar gembira untuk Bobotoh. Persib auto pesta gol. PSM Makassar dalam masalah dan bahaya besar. Kabar gaji nunggak bulan lalu. Pemain sempat mogok latihan. Dan Balotelli terancam gagal main jadi kerugian fatal. Mental pemain PSM bisa hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Kondisi ruang ganti Persib menjelang laga berat lawan PSM, Tirone ungkap apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Persib menjelang pertandingan penting melawan PSM Makassar? Tirone memberikan penjelasan mengejutkan tentang dinamika tim yang bisa jadi kunci kemenangan. Simak video lengkapnya di sini. Jelang pertandingan panas lawan PSM Makassar, pelatih Persib Bojan Hodak sampaikan kabar baik yang mengejutkan. Apa kabar baik yang disampaikan Bojan Hodak menjelang laga penting melawan PSM Makassar? Hal ini bisa mengubah banyak hal untuk Persib. Simak selengkapnya hanya di sini. Nick Kuipers siap lanjutkan momentum positif. Apa yang bisa membuat Bobotoh semakin gembira? Bek asing andalan Persib, Nick Kuipers, mengungkapkan kesiapan untuk melanjutkan performa impresifnya. Bagaimana hal ini bisa membawa kebahagiaan lebih untuk Bobotoh? Temukan jawabannya di sini. Ramadan Sananta striker gacor Timnas Indonesia dikabarkan kontraknya akan segera habis. Manajemen Persib Bandung langsung berangkat ke Solo untuk proses perindahan transfernya ke Persib Bandung untuk menggantikan Dimas Drajat yang sering cedera jadi harapanku. Di sisi lain, sosok Rp4 punya Persis Solo punya potensi out. Persib Bandung minat bidik lagi? Ini ulasan selengkapnya, tonton video sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, kabar gembira untuk Bobotoh. Persib auto pesta gol. PSM Makassar dalam masalah dan bahaya besar. Kabar gaji nunggak bulan lalu. Pemain sempat mogok latihan. Dan Balotelli terancam gagal main jadi kerugian fatal. Mental pemain PSM bisa hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Lini depan PSM Makassar dipastikan akan terasa rapuh saat bertandang ke markas Persib Bandung pada laga pekan ke-21 Liga 1 musim 2024/2025. Juku Eja bakal menghadapi Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (1 Februari 2025). Kabar buruk datang dari bomber andalan mereka, Balotelli, yang mengalami cedera paha saat melawan Dewa United Senin (27 Januari 2024) kemarin. Saat itu penyerang asal Guinea Bissau tersebut terpaksa ditarik keluar pada pertengahan babak kedua. Saya menarik Balotelli karena cedera, ungkap pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Jika Balotelli tidak bisa tampil, tentu akan menjadi kerugian besar bagi PSM Makassar. Pasalnya, striker berusia 27 tahun ini tampil impresif dengan mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir bersama Juku Eja. Pelatih Bernardo Tavares pun mengungkapkan saat ini fokus utama tim adalah memulihkan kondisi pemain-pemain yang cedera. Ia berharap seluruh pemain sudah dalam kondisi fit menjelang pertandingan melawan Persib. Mudah-mudahan pemain bisa memulihkan dengan baik untuk pertandingan ini, harapnya. Tavares juga mengungkapkan bahwa timnya cukup terpukul dengan banyaknya pemain penting yang harus absen akibat cedera. Beberapa nama yang cedera antara lain Yuran Fernandes, Arfan, Zaki Ashraf, Rashid Bakri, dan Adil Nur Bangsawan.
Pemain-pemain ini sebenarnya kita harapkan bisa berkontribusi sepanjang musim, tapi di perjalanan kita tak bisa gunakan, jelasnya. Belum lagi masalah gaji nunggak, pemain sempat mogok latihan ketika itu. Bagaimana menurut kalian, apakah PSM Makassar masih bisa tampil maksimal meski kehilangan beberapa pemain penting? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi ruang ganti Persib menjelang laga berat lawan PSM, Tirone ungkap apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Persib menjelang pertandingan penting melawan PSM Makassar? Tirone memberikan penjelasan mengejutkan tentang dinamika tim yang bisa jadi kunci kemenangan. Simak video lengkapnya di sini. Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar dalam laga pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 1 Februari 2025. Persib bertekad meraih 3 poin penuh di hadapan Bobotoh untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Gelandang Persib, Tirone Del Pino, memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Ia menegaskan bahwa tim harus memiliki mentalitas juara dan berjuang keras untuk meraih kemenangan di setiap laga. Kami harus memiliki mentalitas kuat untuk menjadi juara. Kita harus berjuang mendapatkan 3 poin di setiap pertandingan. Tidak peduli siapapun lawannya, kata Del Pino dengan penuh keyakinan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa, 28 Januari 2025. Del Pino juga menambahkan seluruh tim kini memiliki tekad yang sama untuk menjadikan setiap pertandingan tersisa di putaran kedua sebagai final. Sekarang kami punya 14 pertandingan final. Setiap pertandingan sampai akhir penting buat kami dalam kurung menangkan. Jadi ya, tentu saja itu harus menjadi target kami, ucapnya penuh semangat. Meski begitu, Del Pino menyadari bahwa perjalanan Persib untuk meraih gelar juara tidak akan mudah. Ia mengakui betapa kompetitifnya persaingan di Liga 1 2024/2025 dengan jarak Persib yang hanya terpaut 5 poin dari peringkat kedua. Setiap tim bisa saling mengalahkan. Jadi kami harus fokus pada diri sendiri untuk terus berjuang. Kami punya ruang ganti yang bagus, atmosfer yang bagus di tim. Ini juga penting untuk sukses. Bekerja sebagai tim adalah kuncinya, ujarnya. Apa pendapat kalian? Apakah Persib bisa terus menjaga konsistensi dan meraih juara di akhir musim? Yuk berbagi opini di kolom komentar. Jelang pertandingan panas lawan PSM Makassar, pelatih Persib Bojan Hodak sampaikan kabar baik yang mengejutkan. Apa kabar baik yang disampaikan Bojan Hodak menjelang laga penting melawan PSM Makassar? Hal ini bisa mengubah banyak hal untuk Persib. Simak selengkapnya hanya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap seluruh pemainnya dalam kondisi fit saat menghadapi PSM Makassar pada laga pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sabtu, 1 Februari 2025. Saat ini beberapa pemain yang sebelumnya sempat cedera sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ferdian Syah yang sempat mengalami masalah otot saat pemanasan sebelum pertandingan melawan Arema FC pekan lalu, kini kondisinya semakin membaik. David Da Silva akan kami lihat, saya harap dia siap untuk pertandingan. Dimas Derajat tadi pemanasan, dia hanya ikut bagian pertama latihan. Kami ingin dia pulih sepenuhnya. Jadi bagian kedua dia menjalani sesi dengan fisioterapis, ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 28 Januari 2025. Pada sesi latihan pagi itu, Edo Febriansah juga sudah kembali berlatih setelah sebelumnya absen karena sakit. Setelah istirahat 1 hari, Edo kini sudah menunjukkan perkembangan positif dan kembali bergabung dengan tim.
Saya pikir untuk semuanya memungkinkan untuk bermain. Saya belum tahu untuk Ferdi, tapi saya percaya dia akan siap dan satu-satunya yang jadi tanda tanya adalah David. Semua pemain lain seharusnya oke, tutup Hodak dengan optimis. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa tampil maksimal dengan kondisi pemain yang masih dalam proses pemulihan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nick Kuipers siap lanjutkan momentum positif. Apa yang bisa membuat Bobotoh semakin gembira? Bek asing andalan Persib, Nick Kuipers, mengungkapkan kesiapan untuk melanjutkan performa impresifnya. Bagaimana hal ini bisa membawa kebahagiaan lebih untuk Bobotoh? Temukan jawabannya di sini. Bek Persib, Nick Kuipers, bertekad menjaga momentum bagus timnya saat menjamu PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-21 Liga 1 2024-25 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 1 Februari 2025. Sebelum pertandingan ini, Persib punya modal positif berupa kemenangan 3-1 di kandang Arema FC 24 Januari 2025 lalu. Spirit tim sedang bagus. Sekarang kami fokus ke laga berikutnya PSM, kata pemain bernomor punggung 2 tersebut. Kuipers mengatakan timnya tidak melakukan persiapan spesial untuk laga melawan PSM. Bek asal Belanda ini mengatakan program persiapan Persib sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selain persiapan, kata Kuipers, tekad para pemain untuk berjuang meraih kemenangan dalam setiap laga juga tetap sama. Sama seperti pekan lainnya, kami bermain di kandang dan kami memiliki waktu beberapa hari untuk melakukan persiapan. Tidak ada yang spesial dan kami menjalani persiapan sama seperti laga lainnya, ucapnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa mempertahankan performa bagusnya melawan PSM? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Ramadan Sananta striker gacor Timnas Indonesia dikabarkan kontraknya akan segera habis. Manajemen Persib Bandung langsung berangkat ke Solo untuk proses perindahan transfernya ke Persib Bandung untuk menggantikan Dimas Drajat yang sering cedera jadi harapanku. Di sisi lain, sosok Rp4 punya Persis Solo punya potensi out. Persib Bandung minat bidik lagi? Ini ulasan selengkapnya, tonton video sampai habis. Ramadan Sananta, striker berusia 22 tahun, sempat direkrut Persis Solo dari PSM Makassar pada Liga 1 2023 lalu. Di musim perdananya bersama Persis Solo, Ramadan Sananta tampil cukup menjanjikan dengan mencetak 8 gol dan 1 assist dari 23 penampilan. Sekarang, di Liga 1 2024, Ramadan Sananta sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist bersama Persis Solo, menunjukkan perkembangan yang baik. Namun ada kabar yang menarik perhatian, yakni Ramadan Sananta punya peluang hengkang dari Persis Solo di akhir Liga 1 2024 nanti. Melihat dari Transfermarkt, Ramadan Sananta yang kini memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah masih terikat kontrak dengan Persis Solo hingga 31 Mei 2025. Jika kontraknya tidak diperpanjang, Ramadan Sananta bisa saja bebas dan hengkang pada Liga 1 2025 mendatang. Persib Bandung yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan pemain ini bisa jadi kembali menggoda Ramadan Sananta di musim depan untuk memperkuat lini serang mereka. Mengingat lini serang Persib Bandung yang masih sangat bergantung pada David Da Silva, tentu Ramadan Sananta bisa menjadi tambahan amunisi yang berharga untuk Pangeran Biru. Selain Persib, PSM Makassar yang pernah merasakan kontribusi Ramadan Sananta saat menjuarai Liga 1 2022 juga berpotensi untuk mengajaknya kembali bergabung. Terlebih, lini depan PSM Makassar di Liga 1 2024 belum menunjukkan ketajaman yang memadai, sehingga membawa kembali Ramadan Sananta bisa jadi opsi menarik bagi tim berjuluk Juku Eja.
Sepertinya masa depan Rama dan Sananta sangat menarik untuk diikuti. Akankah ia bertahan di Persis Solo atau malah memutuskan untuk hengkang di akhir kontraknya nanti? Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rama dan Sananta cocok untuk bergabung dengan Persib atau PSM lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bikin kaget faktanya di luar dugaan dengan nada tinggi bangga dan keras. Diego Michels beri pesan khusus kepada Justin Hubner, soroti karier di Timnas Indonesia dan Wolverhampton Wanderers. Simak fakta mengejutkannya. Kalian bakal penasaran jika tak simak dengan selesai. Pesan khusus diberikan Diego Michels kepada Justin Hubner. Dia berharap Justin Hubner bisa membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Ya, Justin Hubner saat ini merupakan salah satu bek andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu tercatat sudah membukukan 19 caps bersama skuad Garuda di berbagai kelompok usia. Namun, penampilan Hubner paling banyak adalah bersama Timnas Indonesia Senior, yakni 12 pertandingan. Di usianya yang masih muda, Diego pun berpesan kepada Justin untuk terus berkembang. Semoga Justin Hubner jadi lebih bagus, kata Diego Michels. Diego berharap kualitas Justin Hubner bisa membawa dampak positif untuk Timnas Indonesia. Pemain berusia 34 tahun, itu juga ingin melihat Justin bersinar bersama klubnya. Bisa bawa Timnas ke Piala Dunia, dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Dan untuk karier di klubnya semoga sukses juga, tambah Diego. Berbeda dengan level tim nasional, Justin Hubner belum bisa mendapat tempat utama di klubnya. Pemain berusia 21 tahun itu baru mencatatkan satu penampilan bersama Wolves U21 di musim ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pemain Timnas Indonesia Mace Hilgers cedera, FC Twente ditahan Olympiakos di Liga Eropa 2024. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Semoga cederanya tidak parah dan masih jadi pemain potensial yang diminati klub top Eropa dan bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Amin! Tulis doa kalian untuk Mace Hilgers di kolom komentar. Timnas Indonesia menerima kabar buruk dari Mace Hilgers yang harus ditarik keluar karena cedera saat klubnya, FC Twente, bermain menghadapi Olympiakos di Liga Eropa. Pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, FC Twente melawat ke Stadion Karaiskakis, Yunani, untuk menghadapi Olympiakos di kasta kedua kancah sepak bola antar klub Eropa tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Mace Hilgers, menjadi starter setelah sempat mengalami cedera yang membuatnya absen pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Hilgers telah mengalami banyak momen cedera dan pulih sejak saat itu, selagi mengaku bermain dengan menggunakan pereda nyeri painkiller agar bisa tampil. Kendati begitu, cederanya tampaknya kambuh dalam lawatan ke Yunani. Mace Hilgers hanya mampu bertahan hingga menit ke-37 untuk FC Twente. Gustav Lagerbieke masuk menggantikannya dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga pertahanan karena gawang Twente tak kebobolan hingga akhir. Meski demikian, barisan penyerang Twente juga gagal mencetak gol karena laga berakhir imbang tanpa gol. Twente sejatinya punya kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke-9 ketika mereka mendapatkan hadiah penalti. Namun Ricky van Wolfswinkel gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Di sisi lain, Olympiakos juga mendapatkan hadiah penaltinya sendiri pada menit ke-40 yang dieksekusi oleh Ayub El Kaabi. Namun, seperti van Wolfswinkel, El Kaabi pun gagal melaksanakan tugasnya. Kedua tim harus puas dengan raihan 1 poinnya masing-masing. Karena hasil ini, Olympiakos tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 9 poin dari 6 laga. Sementara itu, FC Twente terancam gagal lolos ke babak playoff karena mereka ada di peringkat ke-28 dengan raihan 4 poin.
Untuk masuk ke playoff, mereka perlu masuk ke 24 besar dan kini tertinggal 2 poin dari Hoffenheim yang ada di peringkat ke-24 dengan catatan 6 poin.